warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Masih barengan sama aku Laras Tahira, yang sore ini juga masih ada di Yayasan Balarenik Cabang Kota Bekasi. Kita masih melakukan podcast outside kali ini ya. Jadi kamu masih bisa menyaksikan podcast ini di beberapa platform. Kamu selain bisa nonton di Instagram, Twitter, Facebook, website, YouTube, semuanya di @partaiprindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Sindo News, dan juga inews.id ya. Nah, kita masih memiliki tema yang sama, yaitu adalah sampah merupakan berkah kehidupan ekonomi dan juga pendidikan di Kampung Pemulung. Dan kali ini Lara sudah kehadiran bintang tamu spesial. Kita undang kembali ya, beliau ini Ketua DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Bang Erlangga Putra. Selamat sore Bang Erlangga. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa di Perindo sekarang? Sibuk ya, narik-narikin caleg lah. Narik-narikin caleg lagi. Lebih sibuk ini sih, dan persiapan pelantikan pemuda DKI juga. Oke. Kalau program sekarang lagi jalan program apa Bang? Program sekarang lebih mengarah ke ini sih, kayak penyuluhan ke masyarakat sih, kayak bantuan KJP segala macam sih. Dan ya olahraga lah. Oh, masih karena seputar kita olahraga. mau menjadi bangsa pemuda yang sehat kan. Iya, kelihatan dari posturnya olahraga terus. Baik. Nah, ini sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Aku pengen tanya sama Bang Erlangga nih, first impression ketika datang ke daerah sini tuh seperti apa sih? Seperti yang di TV-TV sih. Selama ini kan nyata di TV doang. Iya kan, sama lagi. Jadi kayak back then tuh datang ke tempat yang kayak gini cuma nggak seperti ini banget gitu kan. Cuman ya kita lihat dari tadi juga banyak tetap orang yang ketawa, senang. Iya, tetap happy ya. Tetap happy walaupun tempat seperti ini gitu. There is a hope lah. Ya, there is a hope. Aksesnya juga tadi agak susah ya untuk kendaraan roda 4 ya? Lumayan, tapi tidak ada yang susah kalau untuk warga sih. Oh, luar biasa sekali Bang Erlangga. Langsung pada excited loh semua penonton di sini ya. Nah, ini kita berbicara mengenai kaum marginal ya. Kaum marginal ini kan dalam artian masyarakat kelas bawah lah. Kita bisa kategorikan seperti pemulung, pengemis, pengamen ya di jalanan, dan tentunya ini seringkali dipandang ya rendah lah untuk masyarakat perkotaan khususnya seperti itu ya. Dan tentunya mereka juga terlihat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya sih itu. Nah, tanggapan dari Bang Erlangga seperti apa nih? Ya, kalau dipandang rendah tuh sebenarnya tergantung sudut pandang aja. Tanpa kita ketahui kan mereka tuh ada hal yang diperjuangkan. Makanya mereka memilih jalan ini, dulunya mereka seperti apapun kita juga tahu. Maka dari itu, dari pemerintah harusnya mengasih perhatian lebih sih terhadap hal ini. Karena kesejahteraan mereka juga menjadi catatan penting untuk kemajuan DKI Jakarta itu sendiri. Betul. Jadi, semisalkan ada kaum marginal tadi disebutnya ya, seperti pengemis, pemulung segala macam, itu harus dikasih ekstra perhatian sih. Harusnya. Tapi dalam kenyataannya ya 50-50 lah, saya nggak mau ngomong sepenuhnya juga gitu loh. Iya, memang sudah ada beberapa yang sudah mendapatkan perhatian sih dari pemerintah. Cuman kalau kita belusukan ke tempat-tempat seperti ini, dan ternyata ketika kita tahu kok banyak yang masih minim pengetahuan, entah itu pendidikan, pekerjaan. Karena ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sini pun ternyata untuk anak-anak yang sekarang banyak berseliweran di jalan dan mereka mempunyai profesi pemulung juga, ternyata tidak jauh atas arahan dari orang tuanya sendiri, Bang Erlangga. Nah, itu dia yang saya bilang, kurangnya adalah sosialisasi. Kembali lagi saya terapkan di sini, sosialisasi dari pemerintah, antara pemerintah dan warga itu ada gap. Iya betul. Yang jadi di mana sosialisasi itu terhenti di tengah-tengah nih, nggak sepenuhnya terlaksana. Harusnya itu dari pemerintah menghimbau akan seperti ini, melakukan pelatihan dan segala macamnya seperti itu. Nah, buat Bang Erlangga sendiri yang memang tinggal di perkotaan gitu ya, bagaimana sih melihat perkembangan para kaum marginal ini di Jakarta gitu ya? Kalau saya sih mungkin melihatnya ya selalu ada aja gitu. Entah mungkin di beberapa jalanan yang tadinya jumlahnya nggak sebanyak itu, kok sekarang makin bertambah banyak gitu loh. Apakah merasakan hal seperti itu juga nggak, Bang Erlangga? Merasakan, cuman tidak di bener-bener di tengah kota ya, enggak. Kalau di pinggiran itu kayak emang banyak. Makanya kembali lagi itu menjadi perhatian Pemprov sih, lebih tepat, dan pemerintah pusat juga gitu loh. Tapi kalau dibilang kaum marginal, di luar negeri pun banyak homeless sebenarnya. Iya, betul. Di luar negeri itu banyak homeless, tapi pemerintah mereka bisa mensiasati seperti apa kita harus nyiapin shelter dan sebagainya macamnya gitu loh. Tapi kalau Bang Erlangga sendiri melihat komitmen dari pemerintahnya itu seperti apa sih? Karena kan tadi di awal juga bilangnya masih 50-50 lah, masih ada yang sudah diperhatikan, tapi masih ada juga yang masih belum diperhatikan gitu.
Kalau menurut pengalaman saya pribadi sebagai warga yang udah adalah dari atasnya itu perintahnya seperti ini sampai eksekusi di bawahnya itu ada kekurangan. Selalu seperti itu, gitu loh. Makanya saya pribadi sangat menyayangkan hal itu. Makanya saya mencoba saya mengambil sebagai ketua pemuda Perindo DKI itu melakukan kayak penyuluhan, sosialisasi dan segala macam dan pelatihan agar ya kaum marginal ada, tapi kan sehingga kita bisa mendidik mereka bisa jadi lebih baik lagi gitu loh. Iya. Karena buat apa kita terjun ke dunia politik atau kita bantuin orang kalau misalkan nggak bisa jadi lebih baik dari hari sebelumnya. Betul, itu sih. Betul. Nah, sosialisasi ini kan memang penting ya, apalagi kan Bang Erlangga ini sebagai ketua pemuda Perindo gitu ya, DPW Pemuda Perindo, yang pastinya juga mengarahkan para pemuda-pemuda ini untuk bisa turun langsung nih ke masyarakat gitu ya. Sejauh ini apa sih kendala yang dirasakan gitu anak-anak pemuda, atau bukan anak-anak ya, tapi pemuda yang turun langsung, dan ya apa yang dirasakan mereka, kendala-kendala sejauh ini? Kendala di pemudanya apa di warganya nih? Dua-duanya. Kalau ketika turun sih dari pemuda sih nggak ada kendala sama sekali sih. Oh, dari Perindonya nih nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah karena memang tugas kita adalah untuk merangkul semua kalangan sih. Betul. Nah, cuman ya kadang adalah dinamika-dinamika yang dimana ketika kita berhadapan, bahkan tiap kelurahan atau tiap RT pun dinamikanya beda-beda gitu loh. Ya misalkan di RTA seperti ini, di RTB seperti ini. Apa sih masalahnya biasanya? Ada kesenjangan sosial. Bahkan saya berani jamin ada beberapa orang di Jakarta pun yang masih belum paham banget tentang kayak misalnya masalah KJP, mereka nggak paham. Jadi memang ya, itu saya ketahui setelah saya turun ke lapangan. Gitu. Jadi saya based on fact seperti itu. Oh gitu. Ya kendalanya tiap RT ini beda-beda. Bahkan saya yakin di daerah sini pun yang katanya banyak kaum marginal pun pasti setiap gang tuh permasalahannya beda-beda. Di situ lah PR-nya ya? PR-nya di situ. Cuman ya kita harus menampung itu semua dan menelaahnya untuk seperti apa ke depannya gitu loh. Agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya lagi gitu loh. Oke. Nah, ini ada sebuah fenomena nih ya, mengenai pertumbuhan penduduk di perkotaan yang setiap tahunnya semakin meningkat gitu. Jadi berimbas pada peningkatan jumlah sampah yang terjadi di masyarakat juga gitu kan ya. Ngomongin sampah, ini based on true story ya, karena masih banyak banget di jalan orang buang sampah dari mobil ke jalan raya. Itu masih banyak banget ya. Entah sosialisasinya yang kurang atau entah memang masyarakatnya sendiri yang tidak mau membuka pikirannya untuk hal tersebut gitu. Akhirnya berimbas kepada jumlah pemulung yang semakin bertambah gitu ya. Nah, tanggapannya mengenai fenomena ini seperti apa Bang Erlangga? Gini, kalau itu tuh kembali lagi kepada diri sendiri sih. Jadi memang dari dulu kan kita terkenal budayanya adalah buang sampah sembarangan tuh selalu. Nah, makanya dimulai dari diri sendiri. Makanya kita sebagai yang tidak mau membuang sampah sembarangan, itu tugasnya adalah mengingati yang lain. Karena kalau kita tidak cinta sama lingkungan kita sendiri, siapa lagi bakal cinta dengan lingkungan itu gitu kan. Kayak saya contoh, saya mau buang sampah sendiri itu saya mikir, entah kalau misalkan jadi banjir gimana ya. Biarpun dulu waktu SMP kadang kalau kita hujan deras kita masukin selokan tuh biar banjir biar pohon cepat gitu kan. Iya, bener. Cuman sekarang kita mikir kalau kita gak mau dari diri kita sendiri itu akan susah. Apalagi anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak mungkin berpikirnya tidak sepanjang orang dewasa, makanya memang harus banyak disosialisasikan. Gak usah jauh-jauh. Ketika saya liburan tahun baru kemarin, jadi saya pergi ke sebuah tempat di Bogor dan bukan di Bogor, di Malang. Jadi kayak tempat-tempat hewan gitu. Itu lagi jalan pun mobil mewah loh. Buang sampah sembarangan di situ. Jadi berarti kalau saya lihat berarti ya memang dari dirinya mereka sendiri gitu loh. Dan tidak ada perilaku tegas dari pemerintah gitu loh. Jadi misalkan untuk buang sampah kalian harus denda segini. Karena ketika saya ke luar negeri, khususnya ke Singapura, saya nggak pernah lihat sampah sedikit pun. Sama gitu. Lagi. Bahkan sampah daun aja kayaknya jarang banget ya. Karena mereka kesadaran pribadinya tuh tentang kebersihan lingkungannya nomor satu diutamakan sama mereka. Betul. Nah ini sih sebetulnya yang harus betul-betul kita jadikan prinsip bahkan ya, untuk jangan buang sampah sembarangan gitu loh. Sekarang udah banyak lah jalan-jalan protokol di Jakarta yang kita lihat bersih lah gitu. Saya juga punya pengalaman beberapa bulan lalu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu ada jalan protokolnya, kalau nggak salah namanya Jalan Sudirman juga deh. Itu bener-bener nggak lihat sampah sama sekali Bang. Kanan kiri itu sepanjang jalan bersih, tuh bersih, bener-bener enak banget dilihatnya. Nah mungkin warga Pekanbaru nih bisa jadi contoh nih buat warga-warga lain gitu yang memang di sekitarnya masih banyak sampah.
Pekanbaru saja yang maksudnya salah satu daerah di Sumatera tuh bisa loh untuk nyontohin jalanannya tuh bersih dari sampah. Betul. Gitu. Memang harus kesadaran dari kita. Kesadaran dari diri kita sendiri. Makanya kalau zaman dulu kan pahlawan itu kan memperjuangkan kemerdekaannya. Kalau zaman sekarang tuh menurut saya ya kita jadi pahlawan bagi diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga dan orang terdekat, yaitu dengan cara satu, kita tidak buang sampah, kita tidak melanggar aturan dan sebagainya macamnya seperti itu. Mungkin ditilang nanti boleh ya nangkep orang-orang yang menangkap gitu kameranya orang-orang yang buang sampah sembarangan dari mobil, itu bisa ditambah tuh. Betul. Terus kalau mau saya pribadi sih kan banyak orang yang buang sampah lagi jalan kan orang buang sampah sembarangan. Iya. Di tempat-tempat yang penuh dengan orang seperti itu, saya rasa sih nanti disiapin aja kayak petugas-petugasnya. Ada gitu. Petugas khusus gitu ya. Gitu. Karena kan kalau indahnya ya Jakarta khususnya ibu kota sekarang itu berimpact bagus kepada bangsanya juga. Betul. Pasukan Orange mungkin lebih banyak relawannya yang bisa turun ya, lebih bagus lagi gitu. Tolong dibanyakin lagi kayak era sebelumnya. Nah, kayak era sebelumnya. Oh, baik. Iya. Sekarang udah banyak kok. Bang Erlangga aja nggak lihat kayaknya. Nah, ini balik lagi ya tentang Yayasan Balaranik. Ini adalah salah satu yayasan yang ada di Perkampungan Pemulung, di mana selain menjadi tempat belajar buat anak-anak yang putus sekolah, yayasan ini juga membantu pemberdayaan ekonomi buat masyarakatnya. Mbak Erlangga melihat yayasan ini seperti apa sih? Baik sih dan bagus. Nah, fasilitas gimana? Oke, dan mereka menyediain beberapa bacaan agama juga saya lihat. Iya, banyak lengkap di sini. Karena ya apa ya? Justru kita tuh butuh banyak yayasan seperti ini gitu loh. Agar pemerintah tuh mau melihat bahwa yayasan aja berani seperti ini, kenapa kita tidak? Betul. Menurut aku tuh ini bisa menjadi tamparan banget sih untuk pemerintah seharusnya ya. Harusnya harapannya tuh apa sih Bang Erlangga setelah ini? Apakah memang harus fasilitasnya diperbaiki atau malah menambah yayasan-yayasan baru? Yang pasti fasilitas harus diperbaikin tuh pasti. Kedua, untuk menambah yayasan baru baiknya ya dipertimbangkan dalam artian kolaborasi lah antara pemerintah dengan pelaku-pelaku yang yayasan seperti ini gitu loh. Karena mereka ini kan kepanjangan dari pemerintah juga sebenarnya. Jadi ya agar ke depan lebih banyak dan lebih dikomunikasikan lagi gitu loh. Betul. Kolaborasi sih. Karena untuk yayasan ini sendiri sudah melakukan berbagai macam kolaborasi tapi belum melalui pemerintah gitu. Jadi mungkin bisa lebih banyak dapat bantuan dari pemerintah setelah ini gitu ya kan. Nah, sekali lagi ini kalau membahas tentang pemuda, khususnya di Pemuda Perindo gitu ya, teman-teman anak-anak muda gitu yang join di Pemuda Perindo ini, kalau menurut Bang Erlangga nih, bagaimana sih seharusnya bantuan mereka terhadap kelompok marginal? Tidak hanya harus dari Yayasan Balaranik ini aja ya, tapi mungkin untuk di kawasan sekitar gitu. Karena kan ngomongin kaum marginal nih di Jakarta tuh banyak banget sebetulnya gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda ini? Kalau saya berbicara bantuan apa, kalau mengarahnya kepada bantuan misalkan kayak yang udah kan orang kebanyakan atau yang lain-lain pasti bilang, kita bantuin ngasih sembako apa segala macam. But I think that's useless sih. Oke, sembako useless. Iya, oke lah kita butuh sembako. Cuma kalau semisalkan kita mau makan, lebih baik dikasih ikannya apa kita diajarin mancing? Kan seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ajarin mereka how to mancing, ya mereka akan lebih ngerti. Jadi misalkan kita adakan pelatihan, misalkan menjahit atau dan sebagainya, dan dengan sendirinya maka status mereka tuh naik dengan sendirinya gitu. Kan berarti enak ya cari duit dengan cara seperti ini dan sebagainya macamnya gitu. Nah, program ini udah dilakuin belum Bang Erlangga? Lagi berjalan. Jadi saya lagi sudah ada programnya. Jadi untuk di Jakarta Utara tuh saya sedang melakukan namanya pelatihan-pelatihan untuk menjahit. Oh, oke. Dan banyak dari beberapa mereka pun yang saya ajarkan usaha gitu loh. Kayak misalkan kalian punya apa, nanti kita cari cocokannya seperti ini. Saya ajarkan usaha trading lah, komoditi seperti itu. Ya semoga semakin merata lah ya pembelajaran untuk teman-teman atau adik-adik. Kalau di utara tuh kebanyakan kaum marginal sih saya nggak pernah nemuin ya di Cilincing situ, Ojas itu. Tapi kebanyakan orang-orang sudah tidak bersuami, banyak kan. Oh, I see. Jadi diberikan pelatihan lagi supaya bisa lebih mandiri lagi gitu. Itu. Nah, tentunya juga ini teman-teman berhubungan dengan Partai Perindo ya, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan yang sedang dijalankan. Jadi Partai Perindo juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin gabung menjadi bagian ya, bisa kamu kunjungin websitenya di www.konvensirakyat.com. Dan kalau kamu ingin gabung dengan teman-teman Partai Perindo, boleh visit
websitenya di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download juga aplikasinya, tinggal scan barcode yang ada di layar. Ya, kalau udah berarti mantep. Kalau gitu terima kasih Bang Erlangga ya udah mampir ke sini. Semoga memberikan banyak insight dan programnya semoga berjalan dengan lancar. Semoga sih kaum marginal yang tadi kita sudah bahas sudah bisa lebih berkurang lah, bisa lebih mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi ya. Pasti. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Laras Tera pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.